Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Daniel Siagian, saya dari STT Salatiga, dan saya langsung dari kampus sekarang. Dan saya yakin dan percaya hari ini kita pasti diberkati melalui ibadah kita, amin. Kita tidak perlu lama-lama, langsung saja kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang hari ini yang saya ambil adalah menaklukkan dunia. Saya yakin dan percaya kata menaklukkan di sini kalau kita lihat dalam kamus ya, di sini dikatakan bahwa menaklukkan di sini menguasai, atau ya bisa dibilang seperti kita yang menang atas dunia ini. Yang artinya kita menjadi orang yang pemenang, menaklukkan dunia, yang menguasai di dunia ini. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya seperti ini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Mungkin selama ini kita baru mendengar yang katanya ya Demas, karena Demas ini sangat jarang didengar sama orang lain dan sangat jarang dibahas. Tapi kali ini kita akan melihat Demas ada orang yang luar biasa. Siapa Demas? Kita lihat di dalam Kolose. Kita buka dalam Kolose pasal yang keempat ayat ke-14. Dan nanti langsung ke Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-24. Kita buka dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudaraku di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Langsung saja ke dalam Filemon pasal yang pertama. Filemon yang pasal yang pertama ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Artinya adalah, saya melihat Demas ini adalah orang yang luar biasa melayani Tuhan. Saya melihat Demas ini adalah orang kepercayaan daripada Paulus. Kalau kita lihat di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-24, di situ dikatakan bahwa Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku.
Demas adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Demas adalah penginjil yang luar biasa. Bahkan Paulus juga mengakuinya. Dan saya yakin dan percaya, gak mungkin surat ini ditulis dengan kata Demas jika jemaat tidak mengenalinya. Tetapi apa yang terjadi kepada Demas, jika kita kembali ke dalam 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang ke-10, saya baca kembali seperti ini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Bisa saya pastikan bahwa orang yang melayani Tuhan, bisa saya pastikan bahwa orang yang sudah lama melayani Tuhan memenangkan jiwa banyak-banyak, tetapi jika dia tidak menyayangi dirinya, atau maksud saya seperti ini, dia tidak menghargai pemberian Tuhan yang ada dalam dirinya, lebih mencintai dunia ini, saya pastikan bahwa apa? Dia tidak berharga di mata. Kerohanian kita nggak bisa, kita melayani nggak bisa menentukan bagaimana kerohanian kita. Pelayanan kita nggak bisa menentukan bagaimana iman kita sekarang. Dan di sini firman Tuhan berkata, bukankah firman Tuhan berkata seperti ini? Jika kita semakin melayani, iblis juga semakin bekerja. 1 Petrus berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari bangsanya. Dan di sini kita akan belajar bagaimana kita akan menaklukkan dunia ini. Jika kita lihat dalam 2 Timotius 4, ayat yang ke-10 tadi, di situ dikatakan bahwa Demas lebih mencintai dunia ini. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa mengapa Demas pergi meninggalkan Paulus. Kalau kita lihat latar belakang dari Timotius ini, pasal 2 Timotius ini, di sini dilihat bahwa pada saat itu Paulus menulis surat ini, dikatakan bahwa apa? Pada saat itu Paulus mau dibawa ke Roma, dan tujuan dibawa ke Roma adalah Paulus ingin dibunuh. Mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin ini yang membuat Demas lari dari panggilannya. Mungkin ini yang membuat Demas takut bahwa dia akan menderita. Tetapi bukan itu poinnya. Tapi kita lihat apa yang ada di dalam dunia ini. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Di sini jelas banget apa yang dituliskan di dalam dunia ini. Pasal yang kedua ayat yang ke-14, saya akan membacakannya seperti ini. Maaf, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ulangi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal yang dituliskan dalam Yohanes tentang dunia ini. Ternyata di dunia ini ada hanya 3 masalah dalam dunia ini. Ada 3 hal yang menjamah kita, mengadut kita untuk membawa kita ke dalam dosa. Yaitu apa? Yohanes mengatakan, sebab di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Inilah yang akan kita pelajari bagaimana Demas bisa memilih dunia daripada memilih pelayanannya. Ternyata di dalam dunia ada 3 hal. Yang pertama itu adalah keinginan daging. Keinginan daging, jika kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, langsung saja ke dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai 8. Ini adalah definisi keinginan daging menurut Paulus. Ayat yang ke-7 sampai ke-8 seperti ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi menurut Paulus, orang yang mengikuti keinginan daging adalah orang yang melawan Allah. Perseteruan maksudnya di sini adalah orang yang melawan Allah. Jika saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-7 ini, Roma yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 ini, versi mudah dibaca, Alkitab versi mudah dibaca, seperti ini. Orang yang memiliki keinginan daging adalah orang yang dikuasai oleh dosa dan tidak mungkin mematuhi hukum Allah. Jadi jika kita dipenuhi dengan keinginan daging, jika kita dipenuhi dengan apa yang keinginan dunia ini berikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa mematuhi yang namanya
firman Allah. Prinsip saya seperti ini. Hidup kita ini, jika kita pernah ikut ke PAUD ya, TK gitu kan. Mungkin kita pernah melihat jungkat-jungkit. Kalau kita naik ke sebelah kanan, yang sebelah kiri pasti naik gitu. Kalau kita di sebelah kiri, yang sebelah kanan pasti naik gitu. Maksud saya seperti ini. Jika kita menaikkan keinginan daging kita, pasti keinginan roh kita pasti turun. Tetapi saya mau berkata, jika kita selalu terus-menerus menambah keinginan roh kita selalu terus-menerus dekat dengan Tuhan, kita selalu terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, keinginan daging kita pasti menurun. Dan ini yang Tuhan ingin dalam diri kita. Ternyata di dalam dunia ini adalah keinginan daging yang artinya, jika kita lihat di dalam mencintai, kata mencintai artinya ya melekat, membangun persekutuan, artinya ya kalau kita mencintai dunia, kita lebih memilih dunia daripada Tuhan. Yang artinya kalau kita mencintai dunia, ya kita lebih memilih keinginan daging kita daripada keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang terserah dalam hidup kita. Mau memilih keinginan daging atau memilih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Keinginan daging itu apa aja? Jelas di dalam di dalam Galatia pasal 5. Kita semua pasti sudah tahu dalam Galatia ini pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21. Saya akan membacakan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, persapuran dan sebagainya. Artinya semua sudah jelas di Alkitab bagaimana apa aja keinginan daging, apa aja itu yang mengikat kehidupan kita, yang sering melupakan kita, yang sering membuat kita lupa akan kuasa Tuhan, yang sering membuat kita lupa bahwa kita harus mengikuti aturan Tuhan. Dan yang kedua, apa dalam Yohanes tadi, apa aja yang di dalam dunia ini, Yohanes tadi yang mengatakan bahwa, kita buka kembali dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita kembali diingatkan dalam Yohanes tadi bahwa keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini hanya 3 hal. Yang kedua, di situ dikatakan yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan kita. Yang kedua, kita mau belajar tentang bagaimana keinginan mata. Ilmu psikologi berkata seperti ini. Otak manusia itu 95% itu digerakkan oleh mata. Dan saya yakin ya bukan hanya ilmu psikologi yang mengatakan seperti itu, tetapi Alkitab kita juga mengatakan hal yang sama dengan demikian. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Seperti ini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Alkitab juga mencatat hal yang demikian. Artinya apa? Mata kita adalah mempengaruhi seluruh tubuh. Mungkin selama ini kita merasa bahwa mata ini ya fungsinya hanya melihat. Ya betul, hanya melihat. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Orang yang paling sedikit melakukan dosa adalah orang buta sejak lahirnya. Kenapa saya berkata seperti itu? Orang yang buta sejak lahirnya sangat susah melakukan dosa. Contohnya, jika dia mau berbohong, bagaimana dia bisa berbohong? Sedangkan dia tidak bisa melihat apa yang harus dia katakan. Dia membayangkan sesuatu, bagaimana dia bisa membayangkan sesuatu? Dia tidak pernah melihat hal tersebut. Jadi, saya mau berkata seperti ini. Jika sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kita mata yang indah. Tuhan masih memberikan kita mata yang luar biasa. Masih bisa melihat dengan baik. Artinya apa? Artinya Tuhan masih menyediakan bagi kita. Tuhan masih percaya kepada kita bahwa kita bisa mempergunakan mata kita dengan baik. Sekarang, kembali kepada kita. Apakah kita bisa mempergunakan mata kita dengan baik atau tidak? Coba kita lihat kembali kisah seorang tokoh di dalam 2 Samuel. Kisah seorang tokoh yang luar biasa bagi saya ini. Luar biasa banget.
di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-4. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Saya akan bacakan seperti ini. Dan ini bukan suatu hal yang lumrah lagi. Ini adalah suatu hal yang biasa bagi kita dan kita pernah mendengarkannya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta dengan orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Yang artinya seperti ini. Ini cerita tentang Daud. Kita semua sudah tahu tentang Daud dan Bathsheba ini. Gimana ceritanya? Pada saat itu, saat Daud dikuasai oleh keinginan matanya. Kita lihat ceritanya bagaimana. Daud melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang luar biasa. Daud adalah orang yang membela Tuhan. Tetapi, akibat perbuatan keinginan matanya. Akibat perbuatan apa yang diinginkan matanya. Sama seperti yang Matius katakan. Jika terang itu sudah menjadi gelap, betapa gelapnya dirimu. Dan Daud merasakan hal seperti itu. Terang yang ada padanya menjadi gelap. Dan pada saat itu dia dikuasai oleh matanya tersendiri. Dia mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Dan bukan hanya Bathsheba sebagai istrinya. Jika kita lihat sampai seterusnya, cerita seterusnya. Dia juga memiliki rencana untuk membunuh suami daripada Bathsheba. Dia memiliki rencana untuk membunuh Uria. Dan saya mau berkata seperti ini. Jika dosa yang satu telah kita lakukan, pasti ada dosa-dosa selanjutnya yang akan mengikutinya. Sekarang tergantung kita bagaimana kita memutuskan dosa tersebut. Apakah kita bisa memutuskannya atau tidak. Dan kali ini saya mau berkata, satu hal yang luar biasa dari Daud ini. Saat dia melakukan kesalahan, dia dihukum Tuhan. Apa? Anaknya meninggal. Pada saat anaknya meninggal, Nathan datang untuk menasihati dia. Tetapi satu hal yang luar biasa yang saya dapat dari Daud ini. Pada saat itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semuanya boleh kamu ambil. Kamu boleh mengambil harta saya. Kamu boleh mengambil anak saya. Kamu mengambil apapun yang ada pada saya. Tapi satu hal Tuhan, jangan biarkan rohmu pergi daripada hidupmu. Betapa luar biasanya Daud saat dia mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan, saat dia mengakui bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah di mata Tuhan. Dia minta supaya roh Tuhan itu tidak ada pergi dari dalam hidupnya. Sekarang saya berkata, berapa banyak dari antara kita mungkin telah melakukan banyak dosa selama ini, tapi apakah kita berani untuk meminta kepada Tuhan supaya roh Tuhan itu, roh kudus yang ada dalam diri kita tidak pergi. Dan saya rindu kita semua meminta hal ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar tentang keangkuhan hidup. Ada 3 hal menurut Yohanes tadi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa apa? Dunia ini dikuasai oleh keinginan daging. Yang kedua, dunia ini dikuasai oleh keinginan mata. Dan yang terakhir, dunia ini dikuasai oleh keangkuhan hidup. Kita langsung saja buka Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-25. Beginilah firman Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya ya keangkuhan hidup dengan kisah seorang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah dalam Markus 10 ini. Kalau kita lihat di dalam Markus 10 ini, mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, ini adalah cerita tentang bagaimana seorang kaya datang menemui Yesus dan berkata,
Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan Allah, apa yang saya lakukan? Tuhan berkata, engkau harus mematuhi orang tuamu, engkau harus mengikuti seluruh hukum Taurat istilahnya. Intinya kamu harus mematuhi hukum Taurat. Tetapi jawab laki-laki itu apa? Tuhan, aku sudah melakukan hal itu sejak mudaku. Luar biasa. Artinya dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Anda lihat sejak mudanya, dia sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, di dalam pasal ayat yang ke-25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, ya kalau kamu mau mengikut aku, ya jual semua hartamu. Jual semua hartamu, lalu ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi? Seorang muda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Hubungannya dengan keangkuhan hidup, apa yang mau saya bilang? Coba kita buka dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-27. Seperti ini firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini cerita tentang seorang ahli Taurat datang untuk mencoba Yesus. Dengan hal yang sama, apa yang harus saya lakukan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kita bawa ke orang kaya tadi, dia mungkin sudah melakukan hukum Taurat, dia mungkin sudah melakukan seluruh perintah Tuhan. Tetapi satu hal yang berbeda, dia masih memiliki keangkuhan hidup dalam dirinya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Jika Anda lihat, keangkuhan artinya adalah kesombongan, dan lawan dari kesombongan adalah kasih. Orang yang sombong tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada orang kaya itu, bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jika kita melakukan firman Tuhan, jika kita melakukan hal-hal yang mengikuti perintah Tuhan, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, kita sama seperti orang kaya yang tadi. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita tidak mementingkan orang lain, kita tidak mementingkan siapapun di sekitar kita. Apa bedanya? Dan kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih? Orang yang angkuh, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiga hal inilah yang dimaksudkan. Tiga hal inilah yang kemungkinan yang bisa membuat Demas pergi dari panggilannya. Kenapa? Dunia selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang jauh daripada roh. Ingat, setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus memikul salibnya. Orang yang memikul salib itu bukanlah orang yang gampang, teman-teman. Maksud saya, orang yang memikul salib itu ya harus menderita, harus mengangkat salib dengan begitu berat. Dan Demas melepaskan salib tersebut dan mengambil bagiannya. Dia lebih mencintai dunia ini. Dia lebih mencintai apa yang ada pada Demas. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, banyak hal yang kita lupakan. Tujuan hidup manusia, tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia sebenarnya hanya satu. Kita lihat dalam Kejadian, kita kembali ke masa penciptaan. Kejadian pasal 1, Kejadian pertama, ayat yang ke-28 seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya ulangi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dari awal kita tahu bahwa Lucifer telah dijatuhkan ke bumi dan Lucifer menjadi penguasa bumi ini.
Dan Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk menaklukkan bumi. Tapi sekarang kita lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Jadi teman-teman, mulai penciptaan Tuhan kepada manusia, manusia itu sudah ditentukan untuk menaklukkan bumi. Bukan menjadi sama seperti dunia. Bukankah dikatakan bahwa di dalam Matius bahwa kita ini adalah terang dunia, yang artinya berbeda dengan dunia yang ada. Kalau kita lihat di dalam Timotius, Paulus berkata seperti ini kepada Timotius. Jadilah teladan selagi engkau muda. Artinya apa? Selagi kita masih muda. Dan di masa-masa muda kita adalah dunia sangat menyengat kita. Artinya pada masa muda kita, dunia begitu ingin membawa kita ke dalam hal-hal dosa. Kalau kita lihat bagi orang-orang yang jatuh ke dalam dunia, apa yang akan terjadi kepada mereka? Kita kembali ke dalam 1 Yohanes tadi. Apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang jatuh ke dalam dunia? Kita kembali ke dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-17 seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Pasal yang ke-15. Jika kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Artinya yang saya mau katakan bahwa Yohanes mengingatkan kita, jika kita lebih mengasihi dunia, kita lebih mencintai dunia, kita lebih memilih dunia daripada memilih Tuhan. Yohanes mengingatkan bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan. Kasih Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Dan saya berkata bahwa apa? Jika Tuhan tidak lagi mengasihi Anda, jika Tuhan tidak berkenan kepada kita, apalagi dalam hidup kita, otomatis kita akan dibuang. Tapi apa yang terjadi jika kita menuruti perintah Tuhan? Apa yang terjadi jika kita ikut kehendak Tuhan? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Pasal ayat yang ke-17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekarang semuanya tergantung ke dalam hidup kita. Apa yang ada dalam hidup kita ya, itu semua tergantung dari kita. Ada dunia di depan kita. Bagaimana kita harus melakukan kehendak Allah? Dan saya yakin dan percaya jika kita memilih dunia dalam hidup kita, semuanya akan berjalan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat bagikan. Kiranya kita bisa meninggalkan dunia ini untuk tetap melayani Tuhan. Kita jangan seperti Demas, lebih memilih kesenangan dunia. Kita jangan seperti Demas, lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetap semangat melayani Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita pasti bisa. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita semua tutup mata kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan kita akan berdoa di dalam Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, berkat kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami, dan jamah kami memberkati kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami telah ditegur supaya kami selalu saling mengasihi Tuhan, supaya kami lebih mementingkan Engkau Tuhan daripada mementingkan dunia ini. Kami tahu Tuhan di pelayanan-pelayanan kami selanjutnya nanti Tuhan, di masa-masa muda kami, dunia begitu gencar-gencarnya untuk menaklukkan Tuhan. Mungkin Tuhan kami sudah jatuh ke dalam dunia Tuhan. Mungkin Tuhan kami lebih mementingkan dunia pada saat ini Bapa. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami meninggalkan dunia, supaya kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami dapat menaklukkan dunia dan menjadikan dunia menjadi penuh dengan Tuhan. Dan selama semuanya kami tidak akan Engkau yang bukan, jadikan kami menjadi Engkau yang bijak, Engkau yang memperhatikan. Dan sampai seluruh hidup kami, acara kami selanjutnya Tuhan, Engkau yang bijak. Di dalam nama Yesus.